Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kirami min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian bulanan Masjid As-Sa'adah, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin kullu amin wa antum kullu amin ana wa antum bi khair. Semoga puasa kita diterima Allah, segala ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita memperoleh keberuntungan yang besar. Dan mudah-mudahan saya dan para ibu bapak sekalian semuanya dalam keadaan baik selalu, dalam rahmat Allah, dalam barokahnya Allah, dan mudah-mudahan umur kita nyampe di puasa 1445 yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di sana sini saudara-saudara kita ada yang terlebih dulu pulang untuk tidak kembali, yaitu pulang ke rumah idamannya. Pulang kemana? Ke rumah idamannya. Jadi ibu-ibu kalau ingin mengatakan kepada anak-anak kita, ajak anak kita ke kuburan, nah ini rumah idamanmu nanti. Bukannya Alam Sutra, bu, bukannya Lipo Karawaci, bukan. Alam Sutra, Lipo Karawaci, Grand Lake, terus perumahan Banjarwijaya, Modern Land, itu bukan rumah idaman, itu rumah kreditan. Ya, jangan dihayalin tuh mah. Yang perlu kita hayalkan agar bagaimana kita membaguskan rumah idaman kita, supaya nanti kita masuk disambut oleh malaikat mungkar nakir dengan sambutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli itu panggilan dari malaikat mungkar nakir dan malaikat-malaikat yang lain. Kalau kita masuk ke rumah idaman yang sudah kita persiapkan dari sekarang, begitu ucapannya. Mau enggak? Mau enggak? Udah dari sekarang, ini kita bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan peningkatan. Kata lainnya, di bulan Ramadan kita menunggu waktu-waktu sholat, betul enggak? Menunggu udah sholat maghrib, datang lagi sholat isya, kita tunggu lagi sholat subuh, betul? Kita tungguin lagi sholat zuhur, kita tungguin lagi sholat asar, begitu seterusnya, nyambung lagi ke maghrib, terus kita tungguin kapan lebaran, ya kita tungguin terus. Nah ketika datang bulan Syawal pun juga begitu, jangan sampai waktu menunggu kita. Apa itu waktu menunggu kita? Muazin ajan udah 15 menit,
Jamaah datang atuh. Pas qomat 5 menit mau isya. Nah, bahaya itu. Itu namanya waktu nungguin kita. Ya Pak. Jadi di bulan Syawal, karena ini bulan-bulan peningkatan, kita rubah kebiasaan lama. Kebiasaan lama kita rubah. Pola makan juga dirubah. Ketika di bulan puasa kita makan teratur, nggak terlalu kegemukan. Sekarang juga begitu. Jangan udah lepas bulan Ramadan apa baik dimakan. Ibu, waduh, makan apa aja, bakso, mie ayam, apalagi seblak. Waduh, di rumah makan lagi, ngopi, terus Coca-Cola, Fanta, dicek ke rumah sakit, gula darah naik, rasain loh. Wah, jangan. Itu namanya israf, berlebihan, ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kebiasaan hamba yang suka berlebihan. Jadi sudah diatur pola makan di bulan puasa, di bulan Syawal tinggal pelaksanaannya. Insya Allah sampai jadi nenek-nenek tetap langsing. Amin. Kalau ibu-ibunya langsing, jangan khawatir ini. Ini para Arjuna nggak bakal ngelirik yang lain, nggak bakalan. Dia pasti banding-bandingkan janda mau secantik apapun tetap kalah sama yang di rumah. Begitu kata dia. Alhamdulillah. Tuh begitu. Jangan sampai suamimu datang bulan Syawal nggak betah di rumah. Karena bininya udah nggak pakai baju apa-apa lagi. Pakainya daster bolong. Apa kerjaannya? Jengkang sambil bawa kipas. Aduh, udah badannya kagak sedap. Akhirnya suaminya, apalagi ini musim hajat orang banyak tetanggapan, udah jarang pulang. Ditanya sama temennya, ngapa jarang pulang? Habis asal gue pulang di rumah ada kuburan Cina. Asal gue lihat kuburan Cina. Ada kuburan Cina nggak di sini? Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebulan Ramadan kita didik puasa wajib tentu. Puasa fardu. Datang bulan Syawal tentu ada puasa Ramadan kemarin yang kita tinggal ya Pak. Ada nih orang laki banyak yang berbuat itu, cuman dia mah biasa-biasa aja. Enggak kayak ibu-ibu ya, Bu. Ibu-ibu masih sibuk. Wah, gue punya utang 2 hari. Gue punya utang seminggu. Yang masih produktif kan kemarin head ya Bu ya. Lagi puasa enak-enaknya head ya. Ya enak makan pagi-pagi, siang-siang kata dia. Bukannya ya sedang enak-enaknya, kata dia enak agak puasa. Kita nih orang laki banyak Pak yang melakukan batal puasa. Padahal kerja di ruangan AC, alasannya nggak kuat katanya, asam lambung naik. Nggak apa-apa dah. Ketika datang bulan Syawal bayar qadha puasa Ramadan. Nggak sempat di bulan Syawal, ntar bulan Zulqaidah, bulan Apit. Bulan sempat juga bulan Haji. Bulan sempat juga bulan Safar. Bulan sempat juga bulan Rabiul Awal. Kagak sempat juga. Waduh bahaya itu. Sampai datang Ramadan tahun depan punya utang sehari dibayar ntar Syawal tahun depan double Pak. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Dibungain sama Allah. Emang utang bank doang dibungain? Sama, dibungain baik-baik itu. Kenapa dikasih bunga? Ada tambahannya. Itu untuk membayar daripada kelalaian kita. Padahal yakin dan percaya sama omongan Nabi, sumu tasihhu. Pengen sehat, badan kuat, jarang sakit, puasa. Puasa. Jangan, bukan banyak ngecek ke dokter, bukan. Dokter juga sakit sih. Dokter yang tukang ngecek penyakit orang dia juga sakit. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, pengen sehat, sumu tasihhu. Percaya sama omongan Nabi, puasa, kamu akan jadi sehat. Terus peningkatan apa lagi di bulan Syawal? Selama Ramadan kita dilatih 20 rakaat salatut tarawih.
ditambah dengan witir 3 jadi 23. Itu sholat sunnah apa wajib Bapak Ibu sekalian? Ganti tarawih di bulan Syawal, apit aji surah sapar bulut sri mulut dilawar dilaki rejab roah. Ganti itu tarawih dengan tahajud 20 rakaat. Enggak kuat 28. Sembayang apa Pak Ustadz? Sembayang tahajud. Sembayang kapan Pak Ustadz? Ntar habis sembayang isya di rumah nggak apa-apa kalau takut ketiduran. Jadi waktu tahajud sesudah ba'da ish, sholat isya, ntar pulang ke rumah. Jangan nonton TV dulu, masuk ke kamar. Masuk ke kamar. Pakai mukena lagi, jangan dibuka. Sholat tahajud dulu 2 rakaat atau 8 rakaat atau 20 rakaat. Atau Pak Ustadz saya mau sholat tahajud 4 rakaat dulu dah, ntar malam mau disambung lagi, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh begitu. Katanya kalau sholat tahajud kudu tidur dulu. Abdolnya ngikut sunnah Rasulullah. Kan ada orang yang kagak bisa tidur daripada ngelamun main HP, ya kan, mata pada sepet, nungguin laki belum juga pulang kayak perempuan begitu. Mending dia bawa sembahyang tahajud, betul kagak? Jadi bawa sembahyang tahajud, doain tuh laki, ya Allah, Ramadan kemarin dilatih tarawih. Pelatihan itu kita tanamkan di bulan Syawal, apit haji surah sampai di bulan Rawah berikutnya. Sanggup Pak? Kalau bapak-bapak melakukan itu sanggup, saya yakin dan percaya 11 bulan ke depan insya Allah nggak ada yang miskin hidupnya, nggak ada yang kekurangan duit, nggak ada yang ribut susah, nggak punya ini itu segala macam, nggak. Sebab udah dijamin oleh Allah Subhanahu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong segala kebutuhan kita. Tuh begitu. Artinya menolong agama Allah, melaksanakan segala apa yang diperintah Allah, tentu urusan-urusan yang kepentingan pribadi kita dalam keseharian kehidupan kita. Kita hidupkan malam-malam, sepertiga malam atau tengah malam atau sepertiga malam sebagai ganti daripada tarawih yang pernah kita diajarin sama Nabi di bulan suci Ramadan, kita terapin di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Dicoba ya Bu, dicoba ya Pak, dicoba. Jadi jangan merasa cukup dengan sholat jamaah di masjid, Johor, Asar, Maghrib, bisa subuh, belum cukup. Jangan dikira ini kita udah aman bisa masuk surga, bisa terhindar dari neraka. Nggak bisa. Kita ibadah siang dan malam, mengerjakan yang fardu maupun yang sunnah, baik puasa yang fardu maupun puasa sunnah, baik sedekah yang fardu maupun yang sunnah. Zakat adalah fardu, infak sedekah adalah sunnah. Segala kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan manusia atau kebaikan yang langsung berhubungan kepada Allah, bukti ketaatan kita, itu tidak bisa untuk memudahkan kita masuk ke surga dan menghindari kita dari neraka. Belum bisa. Mana buktinya? Ada seorang hamba yang beribadah 500 tahun Bapak Ibu sekalian, kagak maksiat dikit juga kagak. Pemuda itu ganteng, keren, gagah, sampai mati masih perjaka, dan dia minta mati dalam keadaan sujud dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang puasa, malam sholat, bukan lagi puluhan, ratusan, ribuan rakaat. 500 tahun, bayangin coba tuh. Ada tetangga hajatan manggil pamilis, ada Rita Sugiharto, ada LP Sukaisi, Epi Tamala, nggak nonton, nggak. Gue mendingan ibadah, kata dia tuh. Pokoknya fokus ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Akhirnya apa? Allah tumbuhkan di samping sisi tempat dia tinggal apa? Buah-buahan yang gak pernah habis-habis untuk dimakan sebagai rezeki anugerah Allah Subhanahu. Itu bukti Bapak Ibu sekalian. Orang kerjanya cuma sembahyang doang, hidupnya dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak nih ya, yang udah gak kerja di PHK, perbanyak aja sembahyang malam, ntar gak bakal susah. Enggak.
Apakah bapak-bapak ibu-ibu bisa? Banget. Sama. Yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu. Kan Pak Ustadz mah punya ilmunya. Ini sekarang saya lagi ceritain. Ya ilmunya kalau mau sholat tahajud niatnya usolli sunat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu. Udah, ayatnya apa Pak Ustadz? Saya mah ayatnya kadang-kadang kuliah makulhu, udah itu aja. Berapa rakaat? Kadang-kadang 8, kalau lagi enak 20. Witir 3. Kadang-kadang 4 rakaat, witir 1. Enggak apa-apa. Saya wirid, apa wiridnya? Selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sejam dapat 5.000. Habis itu baca doa. Sebutin aja yang kita mau. Ini musim kondangan banyak, lah ngomong aja sama Allah, ya Allah ini kondangan banyak banget ya Allah. Taruhan banyak banget ya Allah, kalau sampai kagak bisa mulangin malu apa kata orang ya Allah. Kasihlah rezeki. Kasihlah jalan kemudahan. Lah tahu-tahu dijawab oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah Subhanahu. Kerja sama Allah kerja. Jadi kalau sudah putus kerja dari bos manusia, datang ke bos Allah, maha bos, maha big boss Allah Subhanahu. Terserah memilih jam kerjanya berapa jam, atau jam 1 masuk, jam 6 selesai, berapa jam tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 5 jam. Silakan. Kalau begitu gajinya lebih gede itu. Kalau kuat kerja 6 jam sama Allah tiap malam, gajinya lebih gede. Gajinya lebih gede, hidup pokoknya mah bisa kata orang-orang lu kemana-mana tapi apa abe lu punya. Jangan-jangan lu ngepet. Biarin dia ngomong apa juga. Ini bicara ibadah kepada Allah tanpa ada kerjaan lain. Apalagi kayak Bang Samsul, dia punya kerjaan sebagai entertainer. Masya Allah. Dia tambah dia sholat malam, waduh, itu bisa-bisa kekayaannya pindah ke anak cucu sampai 7 turunan, itu bisa. Lah bener. Buat Allah mengasih makan orang sedunia, ngasih kekayaan orang sedunia kecil. Sebab kekayaan Allah adalah kekayaan yang gak bakal habis-habis dikasih oleh hamba yang dia kehendaki. Begitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kita jangan merasa puas dengan ibadah yang kita kerjain, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, udah cukup lah. Jangan. Emang kita mau mati besok? Lah kan kita masih pengen punya umur panjang, betul nggak? Umur pengen panjang, badan pengen sehat, rezeki makin lancar. Sementara kalau yang janda udah kagak punya laki, kagak ada yang nyariin, betul nggak? Ngarap-ngarap yang lancong juga orang susah. Lah repot kalau begitu. Ngarap-ngarap dari anak, ya anak bu. Jarang anak yang hatinya lembut selembut salju. Paling diingat kalau mau puasa doang anak, betul. Paling diingat kalau mau lebaran. Selebihnya kan kita hidup bukan hanya pada saat lebaran. Kita hidup bukan hanya saat ketika ada acara-acara penting. Kita hidup setiap detik, setiap waktu, setiap jam. Dan itu kita perlu yang namanya makan dan minum, pakaian dan sebagainya. Sementara udah nggak ada yang bisa kita lakukan, nggak ada jalan lain, nggak ada usaha lain. Jadilah pegawai Allah Subhanahu. Itulah kerjaan para nabi, para ulama, para wali, para orang-orang soleh yang mereka ta'abbud, taqarrub, tadarru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.